kita bersabar terhadap ujian dan cobaan yang menimpa kita, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan dosa dan maksiat, maka ini semua merupakan tanda kebahagiaan seorang muslim. Artinya ketika tiga hal ini kita terapkan dalam kehidupan kita, ya, kita bersyukur, ya, kita bersabar, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan tanda kebaikan, tanda kebahagiaan pada seorang muslim. Dan mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang tadi diberikan nikmat kita bersyukur, diberikan cobaan kita bersabar, kemudian ketika kita melakukan dosa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, jamaah Masjid Ahlul Khair yang semoga Allah muliakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tentu setiap kita memiliki cita-cita dan harapan yang ingin kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada cita-cita, harapan dan keinginan yang paling besar yang harus kita gantungkan di dalam kehidupan kita melainkan adalah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah cita-cita tertinggi seorang muslim. Ya, dan cita-cita inilah yang harus kita gantungkan dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada cita-cita yang terbesar yang harus kita raih, ya, melainkan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kesuksesan seorang hamba pada hakikatnya adalah ketika nanti kaki mereka melangkahkan kaki mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesuksesan yang terbesar yang akan didapatkan oleh seorang muslim. Bukankah Allah katakan di dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar," barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannata, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka mereka adalah orang-orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang bahagia. Ya, dan ini cita-cita terbesar yang seharusnya digantungkan oleh seorang muslim pada dirinya. Ya, tidak ada kesuksesan yang lebih besar dibandingkan tatkala kaki kita menapakkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah taala pernah ditanya, ya, sampai kapan kau akan terus belajar ilmu agama? Sampai kapan kau akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, sampai nanti kakiku menapakkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kesuksesan yang terbesar, kesuksesan yang sebenar-benarnya yang seharusnya diraih oleh setiap muslim. Namun ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, tentu kita sadari bersama bahwa untuk meraih cita-cita tersebut tidaklah mudah. Ya, tidak mudah. Untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala ini butuh pengorbanan, butuh kesabaran, ya, dan dibutuhkan istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sadar atau tidak, diakui atau tidak, bahwa untuk istiqamah pun butuh pengorbanan yang sangat besar, butuh kesabaran yang sangat tinggi. Terkadang sulit, ya, untuk bisa istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang siapapun yang berazam, siapapun yang bertekad untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, pasti syaitan akan ikut andil untuk menggagalkan, ya, keistiqomahan yang akan kita lakukan. Ini sudah sunnatullah. Ya, ketika kita ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah sulit sekali. Ya, oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan, ya, ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya bagi orang-orang mukmin. Ya, memang kita dapatkan kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, butuh kesabaran, ya, butuh pengorbanan, sehingga seakan-akan dunia ini penjara bagi kita. Ya, wa jannatul kafir, dan dia surganya orang-orang kafir. Sehingga terkadang kita terpukau ketika melihat orang-orang non-muslim, misalkan Allah berikan kenikmatan yang sangat luar biasa dari segi dunia. Ya, berapa banyak orang mengatakan, Ustaz, kenapa orang mereka nggak beriman kepada Allah, tapi Allah kasih rezeki mereka yang melimpah, Ustaz. Oh ya, rumahnya mewah, mobilnya bagus. Ya, seakan-akan nikmat dunia mereka dapatkan semua. Lalu kita orang-orang muslim kenapa
kesulitan Ustaz. Maka Nabi katakan tadi, ad-dunya sijnul muslim. Dunia itu seakan-akan bagi seorang muslim adalah penjaranya orang muslim. Ya, ada kesulitan-kesulitan yang kita harus lakukan. Ya, harus kita hadapi. Tapi wa jannatul kafir. Tapi dunia akan menjadi surganya bagi orang-orang kafir. Namun nanti sebaliknya. Ya. Anggaplah kehidupan mereka di dunia mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, tapi itu berapa tahun lamanya? Tidak lama. Beda dengan kita orang-orang muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Islam, Allah berikan nikmat kebahagiaan selama-lamanya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, tidak ada cara yang lebih tepat untuk kita bisa istiqamah, bisa konsisten dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita bersabar. Ya, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala memang butuh pengorbanan. Dan ketika kita ingin sabar, ya, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, maka tentu kita butuh seorang tauladan. Seseorang yang perlu untuk kita jadikan sebagai penyemangat hidup kita, bahwa ternyata ada orang yang lebih pedih hidupnya daripada kita. Ada orang yang lebih sulit dalam melaksanakan, merealisasikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika kita tahu ada orang-orang yang juga sama berat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, bahkan mereka harus berjuang, ya, merelakan kenikmatan kehidupan dunia mereka demi kenikmatan abadi nanti mereka di akhirat, maka itu menjadikan kita lebih semangat dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, tidak ada teladan yang terbaik dalam kehidupan kita melainkan kita mencontoh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa orang-orang yang bersama beliau? Para sahabat. Kenapa? Karena mereka orang yang hidup bersama Nabi. Mereka tahu bagaimana perjuangan Nabi. Mereka adalah orang-orang yang dididik di dalam pendidikan nubuahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada orang yang patut untuk kita contoh melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, karena dengan kita mengikuti mereka, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, menjadikan kita semakin kuat, semakin sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah katakan di dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya telah ada pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah para nabi dan orang-orang yang bersama mereka, itu terdapat ibratun liulil albab. Ya, pelajaran hikmah yang dapat kita petik bagi orang-orang yang berakal. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan tauladan, mendapatkan orang-orang siapa yang harus kita ikuti, maka tentunya yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara kisah yang patut untuk kita petik hikmahnya, patut untuk kita ambil pelajarannya, adalah kisah sahabat yang mulia. Sebuah kisah yang perlu untuk kita renungi, perlu untuk kita tauladani dalam bagaimana kuatnya seseorang dalam memegang prinsip Islam. Ya, kuatnya seseorang ketika mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pegang sekuat-kuatnya walaupun ujian, cobaan datang menghadang kepada kita. Dan ini kita rasakan ma'asyiral muslimin ketika kita mungkin mulai berhijrah, ya, kita mulai meninggalkan keburukan-keburukan yang sudah pernah kita lakukan. Itu tidak mudah, butuh perjuangan. Dan terkadang orang-orang yang menentang, ya, orang-orang yang tidak suka dengan kita ketika kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang ujian dan cobaan itu datang dari keluarga kita. Ini yang terberat kadang. Ya. Ujian ini datang dari orang-orang sekitar kita, yang terkadang itu melemahkan iman kita, yang terkadang itu melemahkan semangat kita untuk semakin baik dalam kehidupan kita. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, di antara kisah yang patut untuk kita renungi bersama adalah kisah sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sebuah kisah yang sangat agung, sebuah kisah yang sangat
Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, ya, di mana sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat yang mulia ini radhiyallahu taala anhu seorang yang sangat kokoh dalam memegang prinsip agama. Ketika kita berbicara tentang kisah sahabat, bukan hanya sekedar kita menceritakan kisah mereka begitu saja, tetapi pasti akan kita dapatkan hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Berbeda dengan kisah-kisah yang mungkin tercantum di novel, ya, kisah-kisah yang mungkin tidak ada manfaatnya sama sekali dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita berbicara tentang kisah yang para sahabat, maka wajib kita mengambil hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Dijelaskan oleh para ulama tentang Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala. Kana fi sigharihi wa qabla islamihi syaban ghaniyan jamilan mun'iman. Beliau Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu dulu sebelum dia masuk Islam adalah seorang sahabat, seorang pemuda ghaniyan yang sangat kaya raya. Ya, jamilan, seseorang yang sangat rupawan wajahnya. Ya, dan orang yang paling banyak merasakan nikmatnya dunia saat itu. Artinya Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat yang kaya raya, sahabat yang penuh dengan kenikmatan hidupnya dari sisi dunia. Ya, hasunal wajhuhu, wajahnya sangat rupawan, sangat ganteng. Ya, yalbasu ahsan thiyab. Mus'ab bin Umair selalu menggunakan pakaian yang paling bagus, yang paling mahal. Ya, ya'rifu ahlu Makkah bi'utrihi walladhi yafuhu minhu daiman. Bahkan orang-orang Mekah saat itu tahu tentang Mus'ab bin Umair dari apa? Dari minyak wangi yang dia gunakan. Ya, kalau dia jalan, orang tahu semua bahwa itu adalah siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala. Saking apa? Saking kaya rayanya, saking orang tuanya betul-betul memperhatikan bagaimana kondisi daripada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala. Kalau dia mungkin jalan berapa meter itu sudah tercium wanginya. Ya, seorang yang kaya raya. Ya, seorang yang sangat kaya raya. Wa abawahu kana min agniya'i Makkah. Dan orang tuanya, bapak ibunya adalah orang yang paling kaya saat itu di kota Makkah. Bayangkan orang yang sudah mendapatkan kenikmatan dunia yang sangat luar biasa dari masa kecilnya sampai masa mudanya. Ya, tidak ada satupun keinginan yang diminta oleh Mus'ab bin Umair, melainkan pasti orang tuanya akan turuti. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Ma ra'aitu bi Makkata ahadan." Aku tidak pernah melihat di kota Makkah seorang pun ahsanu limmatan, orang yang paling rapi rambutnya. Wala araqqu hullatan, orang yang paling bagus pakaiannya. Wala an'ama ni'matan, dan orang yang paling banyak diberikan nikmat dunia oleh Allah Subhanahu wa taala min Mus'ab bin Umair, dari Mus'ab bin Umair. Saking kayanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ya, sampai Nabi mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan bi Makkah." Aku tidak pernah melihat satupun orang di kota Makkah. Dia jangan mengatakan Nabi as-sadiqul masduq, orang yang paling jujur dan orang yang harus kita benari perkataannya. Nabi mengatakan, aku tidak pernah melihat di kota Makkah orang yang paling rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya dari siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu seorang pemuda yang kaya raya, orang yang paling tampan di kota Makkah saat itu. Ya, keturunan seorang bangsawan Quraisy. Ya, bahkan dia terbiasa dengan kehidupan yang sangat mewah. Bahkan para ulama mengatakan dia tidak pernah mengalami yang namanya rasa susah dalam hidupnya dari mulai kecil sampai mulai masa mudanya. Ya, bahkan ya dikisahkan oleh sahabat yang mulia Al-Barra ibn Azib, beliau pernah mengatakan dan memuji ya tentang Mus'ab bin Umair ini. Dia mengatakan, rajulun lam ara mislahu ka'annahu rijalul jannah. Bayangkan saking hiperbolanya ya Al-Barra ibn Azib, dia mengatakan rajulun, seorang laki-laki, lam ara mislahu, yang aku tidak pernah seorang laki-laki
Seperti Mus'ab ibn Umair ini, ka'annahu rijalul jannah. Seakan-akan Mus'ab ibn Umair ini adalah seorang laki-laki ya dari kalangan penduduk surga. Artinya saking kaya raya, saking berbedanya dengan penduduk Makkah saat itu. Tapi ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Apakah dengan seluruh ya kekayaan yang dimiliki oleh Mus'ab ibn Umair, dengan seluruh kenikmatan yang dia rasakan dari kenikmatan dunia, apakah itu cukup menjadikan dia bahagia? Ya, mari kita lihat. Kalau seandainya kenikmatan yang Allah berikan kepada Mus'ab ibn Umair ini menjadikan dia bahagia, tentu dia tidak akan mencari kebahagiaan lain kecuali yang sudah dia dapatkan dari kenikmatan dunia. Ya, apalagi yang harus dia cari? Penampilan Allah berikan yang sangat luar biasa. Nikmat dunia Allah berikan semuanya. Kekayaan Allah berikan semuanya. Tapi ternyata itu bukan itu yang dicari oleh Mus'ab ibn Umair. Artinya dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari apa? Dari hartanya. Maka selalu saya katakan, kalaulah harta, ya, kebahagiaan kenikmatan dunia menjadi tolak ukur kebahagiaan seseorang, ya, maka tentunya Mus'ab ibn Umair, tentunya Qarun adalah orang yang dulu pernah paling merasakan kebahagiaan. Namun ternyata Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu belum merasakan kebahagiaan yang hakiki. Ya, apapun yang dia minta dituruti oleh kedua orang tuanya. Pakaian semahal apapun pasti dibelikan oleh orang tuanya, tapi itu tidak menjadikan dia lebih bahagia. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Hingga datanglah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mulai mendengar ada seorang nabi yang membawa dakwah tauhid, membawa dakwah, membawa seruan yang mengajak kepada kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, tatkala dia mendengar seruan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulailah dia mencari ya kabar tentang Islam. Apa sebetulnya yang dibawa oleh Islam? Ya, kemudian dia mendengar bahwasanya dakwah Islam adalah dakwah yang mengajak kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, di tengah-tengah keadaan yang sangat berkecukupan tersebut, ketika dia mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun menerima dakwah tersebut. Ya, secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada keluarganya yang mengetahui kalau ternyata Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu secara sembunyi-sembunyi menerima Islam dan dia masuk ke dalam agama Islam. Ya. Maka lihatlah ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Ya. Ketika Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu memutuskan untuk masuk Islam, tentunya dia sudah tahu resiko yang akan dia dapatkan. Ketika dia memilih jalan Islam, dia tahu resiko yang akan dia dapatkan, bahwasanya dia akan dimusuhi oleh keluarganya, dia akan dimusuhi oleh orang tuanya, bahkan dia akan disiksa oleh kaumnya. Karena saat itu di kota Makkah siapapun yang masuk Islam, maka mereka akan diuji, akan disiksa oleh kaumnya. Ya. Tapi apa yang menjadikan Mus'ab ibn Umair menerima semua konsekuensi tersebut? Ya. Kenapa beliau merelakan kenikmatan dan kebahagiaan dunia yang dia dapatkan hanya untuk menerima nikmatnya Islam? Ya, kenapa? Karena dia tahu, ya, bahwasanya ketika dia masuk Islam, dia tinggalkan seluruh kebahagiaannya. Dia tahu bahwasanya kebahagiaan yang ada di dunia itu sifatnya hanya sementara. Adapun kebahagiaan yang akan dia dapatkan dari Islam adalah kebahagiaan yang sifatnya kekal nanti di akhirat. Ya. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian aslama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala. Masuk Islam Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala. Fa'alimat ummuhu wa kanat tuhibbuhu hubban shadida. Mus'ab ibn Umair ini adalah salah satu anak yang sangat dicintai oleh ibunya. Ya, apapun yang diinginkan oleh Mus'ab ibn Umair selalu dituruti. Dan dia adalah orang yang paling dicintai oleh ibunya. Dan ketika ibunya tahu bahwasannya Mus'ab ibn Umair masuk ke dalam Islam, fahawalat, maka ibunya berusaha bagaimana agar Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu kembali kepada agama nenek moyangnya, meninggalkan Islam. Falam yastajib lah. Tapi Mus'ab ibn Umair tetap kokoh dengan pendiriannya, dia tidak meninggalkan agama Islam.
Maka orang tuanya, ibunya mencari cara bagaimana agar Mus'ab kembali kepada agama nenek moyangnya. Fahabisathu, maka di kerangkeng dia, ya. Wa harramathu min kulli na'imin, bahkan ibunya artinya menahannya dari segala kenikmatan yang dia dapatkan, ya. Tidak lagi diberikan pakaian yang mahal, tidak lagi dituruti apapun kemauannya, bahkan ya tidak diberikan makanan, ya. Tujuannya agar Mus'ab bin Umair kembali kepada agama nenek moyang. Ya, bahkan ibunya pernah berjanji, aku tidak akan makan siang dan malam sampai Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu kembali, ya, murtad kepada agama nenek moyangnya. Tapi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ternyata ketika hidayah sudah menancap kuat di dalam hati seorang muslim, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menggoyahkannya. Kalaupun dia harus jual kenikmatan dunia yang dia sudah dapatkan dengan kenikmatan yang akan dia dapatkan nanti di akhirat, itulah yang menjadikan dirinya semakin kokoh dan semakin kuat. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita ma'asyiral muslimin, bahwa ketika hidayah itu sudah menancap ke dalam diri kita, maka tidak ada yang satupun orang yang mampu menggoyahkan kita. Ketika Allah sudah memberikan hidayah, maka tidak ada satupun orang yang dapat menyesatkan orang tersebut. Ya, maka memintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar kita diberikan nikmat hidayah, sehingga kita diberikan kekuatan dan kekokohan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ma'asyiral muslimin, siapa orang tua yang tidak kecewa melihat orang yang dia cintai yang meninggalkan agama nenek moyangnya, justru dia, ya, masuk ke dalam agama Islam. Maka disitulah mulai kesulitan-kesulitan hidup dirasakan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala. Dia diisolasi dari pergaulannya. Dia tidak diberikan lagi kenikmatan-kenikmatan yang sudah disediakan orang tuanya. Ya, bahkan kulit Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu yang awalnya putih mulus segala macam, ya, mulailah saat itu dia disiksa oleh kaumnya. Ya, mungkin badan yang dulu sehat, yang dulu tegap, mulailah mengurus dan lain sebagainya. Ujian yang sangat luar biasa ma'asyiral muslimin. Ya, ujian yang sangat berat. Dan mungkin ini pun pernah dialami oleh kita ma'asyiral muslimin. Ketika kita mulai ingin memperbaiki diri kita, ada tantangan-tantangan. Ketika kita ingin meninggalkan pekerjaan kita yang penuh dengan hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan, ada tantangan-tantangan berat, baik dari keluarga, dari orang-orang sekitar, berat. Ya, namun harus kita yakini bahwasannya apa yang kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita tinggalkan. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Ya, ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu mulai, ya, dijauhkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia dapatkan, saat itulah dia mulai semakin kokoh dalam, ya, memegang prinsip agama. Ketika hidayah sudah menancap kuat di dalam hatinya, tidak ada lagi satupun orang yang mampu untuk menggoyahkan imannya. Mungkin yang menjadi pertanyaan, Ustaz, kenapa orang yang mungkin dulu mendapatkan kenikmatan, dia rela tinggalkan seluruh kenikmatannya hanya untuk mendapatkan kenikmatan Islam? Apa yang menjadikan dia semakin nikmat dengan agama Islam? Kalau kita pikirkan, apa yang tidak didapatkan oleh Mus'ab bin Umair? Ternyata jawabannya adalah ketika seseorang sudah mendapatkan manisnya iman, maka tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kenikmatan daripada ketika kita merasakan nikmatnya iman. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal kata Nabi SAW. Barang siapa yang ada 3 hal tersebut pada diri seorang muslim, maka dia pasti akan merasakan nikmatnya iman. Ini perlu kita catat ma'asyiral muslimin. Ketika 3 hal ini ada dalam diri kita, pasti kita akan merasakan nikmatnya iman. Kalau sudah kita merasakan nikmatnya iman, hidup kita pasti akan bahagia. Mungkin kita pernah dengar kisah sahabat yang lain. Ketika dia nikmat dalam keadaan sholat, ya, satu anak panah menembus dirinya, tapi dia masih khusyuk dalam melaksanakan sholat. Apa yang menjadikan dia tidak goyah dari tempat sholatnya? Itu semua karena apa? Nikmat iman. Apa yang menjadikan orang tidak mau datang ke masjid? Karena mereka belum merasakan nikmatnya iman ketika mereka sholat di masjid. Jadi kenapa orang tidak mau meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Karena mereka belum merasakan nikmatnya iman. Wallahi, kalau mereka merasakan nikmatnya iman dalam ibadah, maka mereka akan rindu untuk selalu saat melaksanakan sholat berjamaah.
Mari kita lihat ketika Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah. Ya Bilal, arihna bis shalah." Nabi mengatakan kepada Bilal, "Bilal, cepat-cepat, ya, kumandangkan adzan, cepat-cepat iqamah. Jadikan kami tenang dengan salat." Ya, kenapa? Karena memang ketaatan, kenikmatan hidup ada pada ibadah. Kalau kita ketika ibadah kita belum merasakan nikmatnya iman, maka mari kita pertanyakan diri kita. Ya. Kenapa para sahabat begitu kokoh dalam memegang prinsip agama? Karena mereka sudah merasakan nikmatnya iman. Ya, kenikmatan dunia sebesar apapun tidak akan menandingi kenikmatan iman yang dirasakan oleh seorang mukmin. Ya, oleh karena itu sebanyak apapun musuh yang akan menghadang kaum muslimin, karena nikmat iman yang sudah ada dalam dirinya tidak pernah gentar untuk melawan mereka. Ya, sesulit apapun keadaan mereka untuk melaksanakan ibadah, panas, dingin, tidak ada lantai saat itu, tapi mereka bersemangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, semangat datang ke masjid. Apa yang menjadi jawabannya? Karena ada nikmat iman di dalam hati mereka. Maka Nabi mengatakan, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal. Kalau 3 hal ini ada pada diri seorang muslim, maka dia pasti akan merasakan nikmatnya iman. Apa yang pertama? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segalanya. Kalau sudah kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya, pasti hidup kita akan bahagia, pasti kita mendapatkan nikmatnya iman. Ya, artinya apa? Kalau sudah datang waktu panggilan sholat, kita lebih kedepankan panggilan sholat dibandingkan kesibukan dunia. Ketika ada satu ketaatan yang diharuskan kita melaksanakannya, kemudian kita berbarengan dengan kesibukan dunia, kemudian kita tinggalkan kesibukan dunia, maka Allah akan pasti berikan nikmat iman kepada diri kita. Ya, dan ini yang paling sulit ma'asyiral muslimin, lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan seluruhnya. Terkadang kita lebih sibukkan dengan urusan dunia dibandingkan disibukkan dengan urusan akhirat kita. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fillah." Mujahid yang sesungguhnya adalah mereka yang melawan hawa nafsunya, terutama ketika hawa nafsunya menyerangnya. Ini yang paling sulit. Maka pahalanya juga besar. Ketika seorang mampu untuk melawan hawa nafsunya, untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah berikan nikmat iman. Allah gantikan kesulitan yang dihadapi dengan nikmatnya iman, dengan nikmatnya ibadah. Ya. Lalu mungkin banyak yang nanya, "Ustaz, kenapa saya susah khusyuk dalam ibadah, Ustaz? Sholat susah khusyuk, ya? Ibadah rasa berat, ya?" Apa yang menjadikan kita itu semua? Yang menjadikan itu semua adalah karena kemaksiatan yang kita lakukan dan kita lebih mengedepankan kepentingan dunia dibandingkan kepentingan akhirat kita. Maka tidak heran ketika banyak pemuda kaum muslimin mengatakan, yang didoktrin dengan pemikiran Islam itu berat, Islam itu susah, ibadahnya banyak, ibadahnya banyak. Padahal apa? Kalau kita sudah tertancap nikmatnya iman, manisnya iman, semua itu tidak ada bandingannya. Artinya kita akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka Nabi mengatakan itu yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan seluruhnya. Apakah itu istrinya, apakah itu hartanya, apakah itu anaknya, dia lebih mengedepankan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan kecintaan terhadap selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini yang kedua. Seseorang akan mendapatkan nikmatnya iman, yaitu ketika seseorang mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai istri kita, kita niatkan karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai anak kita landasi kecintaan kita semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mari kita lihat, dua hal ini terdapat pada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala. Kita lihat, dia lebih mengedepankan agama Islam, dia lebih mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatan dunia. Dan dia mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan kecintaan dia terhadap ibunya. Bayangkan ibunya sampai mengancamnya, kalau engkau tidak kembali kepada agama Islam, saya tidak akan makan dan minum seharian, bahkan sampai engkau masuk kepada agama Islam. Coba kalau kita dihadapkan kepada kondisi seperti itu, ibu yang kita cintai, orang tua yang melahirkan kita, kemudian mengancam kita, kalau kamu tidak kembali kepada agama nenek moyangmu, aku tidak akan makan, aku tidak akan minum. Subhanallah. Dua hal yang sangat berat. Di sisi lain dia harus
cinta kepada Allah dan Rasulnya, di sisi lain dia juga mencintai ibunya. Dan naluri manusia tidak mungkin benci kepada orang tuanya. Berat melihat orang tua kita yang kita sayangi, orang tua yang kita kasihi, ya, tidak mau makan, tidak mau minum, ya, berat masyarakat muslimin. Ujian ini berat, ya. Maka betul kata Nabi SAW, ya, tidaklah ketika tiga hal ini ada pada diri seorang muslim, pasti dia akan mendapatkan nikmatnya iman. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Kemudian ketiga, kondisi yang ketiga ketika seorang ingin mendapatkan manisnya iman, yaitu seseorang benci untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada maksiatan ketika Allah sudah selamatkan dia dari kekufuran, dari kemaksiatan. Sebagaimana dia benci dia dilemparkan ke dalam api neraka. Artinya ma'asyiral muslimin, ketika kita mendapatkan hidayah, syukuri nikmat hidayah ini. Demi Allah, tidak ada nikmat yang paling besar yang kita dapatkan ketika kita sudah mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan melakukan ketaatan kepada Allah. Kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kita dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan. Ini nikmat dari Allah. Jaga nikmat ini dan kita harus benci dengan kemaksiatan. Ya, kalau kita sudah benci dengan kemaksiatan, kita benci dengan apa yang sudah Allah bantu kita dijaga daripada keburukan, maka insya Allah kita pasti mendapatkan nikmatnya iman. Dan ini dirasakan oleh Mus'ab bin Umair. Ya, bayangkan dia benci, dia tidak mau lagi kembali kufur kepada agama nenek moyangnya. Dia lebih memilih agama Islam walaupun kenikmatan dunia harus dia gadaikan. Dan ternyata Allah betul berikan nikmat iman. Ya, berikan nikmat iman, ma'asyiral muslimin. Ini memberikan pelajaran juga kepada kita, ma'asyiral muslimin. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat iman, maka jaga hidayah yang sudah Allah berikan. Jaga hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita benci terhadap kemaksiatan. Kita benci terhadap segala keburukan. Maka insya Allah Allah berikan nikmat iman. Manisnya iman. Dan kata, kalau ketika seorang sudah diberikan manisnya iman dalam beribadah, tidak ada kebahagiaan kecuali ketika dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Ya. Demikianlah keimanan yang sudah tertancap kuat di dalam hati Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Maka para ulama mengatakan, ya, ini saya katakan ma'asyiral muslimin bahwa nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar. Dan mungkin sering dikatakan oleh para ustaz bahwasanya tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat Islam. Kenapa saya katakan ini ma'asyiral muslimin? Karena saat ini begitu banyak para pemuda, terutama anak-anak kita, generasi kaum muslimin yang didoktrin oleh orang-orang liberal bahwasanya ketika kita beragama Islam itu suatu keburukan bagi kita. Kenapa? Jadi orang Islam itu sulit, banyak ibadahnya. Ya. Jadi orang Islam itu harus begini dan begitu, harus puasa, harus sholat dan lain sebagainya. Ini didoktrin. Ya, ini didoktrin kepada anak-anak kita. Padahal ma'asyiral muslim tidak ada keselamatan yang akan kita dapatkan yang lebih besar ketika Allah berikan nikmat Islam. Maka para ulama mengatakan, "Lau ya'lamu al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyuf." Apa kata mereka? Seandainya para raja dan putra-putra mahkota, para pejabat, ya, orang-orang hebat yang saat ini obsesi mereka hanyalah untuk mendapatkan dunia, mendapatkan jabatan yang tinggi, kalaulah mereka mengetahui nikmat Islam, manisnya iman ketika mereka sudah dapatkan di dalam diri mereka, la jaladuna alaihi bisuyuf. Niscaya mereka akan merampas nikmat yang kita dapatkan tadi, yang kita rasakan dari agama Islam, la jaladuna bisuyuf. Mereka akan merampas kita dengan pedang-pedang mereka. Artinya apa? Nikmat Islam ini nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Ya, kalaulah saat ini hidup kita mungkin susah, apalagi di masa-masa pandemi ini. Saya yakin semua kita pernah merasakan dampak ini. Ya, usahanya semakin sulit, ya, masalah makin besar, kita rasa takut, ya, ketika ingin keluar, khawatir terpapar, ya, rezeki kita semakin mungkin sulit, pekerjaan juga makin sulit. Itu semua kita rasakan, ma'asyiral muslimin. Tapi ketahuilah ma'asyiral muslimin, sesulit-sulitnya hidup kita di dunia, sesengsara-sengsaranya kita kehidupan di dunia, itu waktunya hanya sebentar. Ya, anggaplah waktu kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun, 80 tahun, hidup kita sengsara sesengsara-sengsaranya. Tetapi ketika kaki kita sudah melangkahkan di surga Allah Subhanahu wa taala, kesengsaraan yang puluhan tahun tersebut akan hilang. Ya, akan hilang seluruhnya. Dan kenikmatan yang akan abadi yang akan kita dapatkan.
Sebaliknya ma'asyiral muslimin, kalau orang-orang kufar saat ini mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, berapa lama mereka mendapatkan kenikmatan? Tapi naudzubillah, akhir hidup mereka di mana? Di neraka ketika mereka tidak mendapatkan nikmat Islam. Maka ini harus kita sadari, nikmat Islam kita jaga ma'asyiral muslimin. Berapa banyak orang yang mungkin berharap bisa masuk Islam? Berapa banyak anak yang berharap ibunya bisa masuk Islam? Berapa banyak suami yang berharap mungkin istrinya bisa masuk Islam? Berapa banyak? Kita yang diberikan nikmat Islam dari mulai lahir, orang tua kita Islam, anak-anak kita Islam, ini nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita jaga. Ya, kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kondisi Mus'ab bin Umair semakin memprihatinkan. Di kota Makkah sudah tidak ada lagi nikmat yang dia dapatkan. Yang ada al-faqr wal ju'. Yang dia dapatkan adalah kefakiran dan kelaparan. Ya. Bahkan ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ketika Nabi SAW melihat kondisi para sahabatnya dalam keadaan kesulitan, maka Nabi memerintahkan untuk pergi hijrah ke Habasyah. Ya, maka kharaja fi man kharaj. Keluarlah Nabi SAW bersama para sahabatnya menuju Habasyah. Mufariqan ma'indah, meninggalkan apa yang dulu mereka miliki di kota Makkah. Ini juga berat ma'asyiral muslimin. Ini konsekuensi hijrah. Konsekuensi ketika ingin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang harus kita korbankan. Bayangkan Mus'ab bin Umair yang harus dia tinggalkan banyak sekali. Satu, kenikmatan dunia berupa harta dia harus tinggalkan. Kedua, orang tua yang dia cintai. Ya, walaupun mungkin sudah berbeda agama, tapi kecintaan seorang anak kepada orang tuanya tidak bisa dipungkiri. Ya, harus rela dia tinggalkan orang tuanya di kota Makkah. Kemudian dia harus tinggalkan tempat kota kelahirannya. Saya yakin di setiap kita, ya, dimanapun kita dilahirkan, biasanya ada perasaan cinta kepada kampung halaman kita. Sudah lama kita merantau pun masih ada rasa kecintaan kita kepada kampung halaman. Maka lihat bagaimana keadaan yang dihadapkan oleh Mus'ab bin Umair. Harta yang dia miliki, orang tua yang dia cintai harus dia tinggalkan untuk pergi hijrah ke kota Habasyah. Namun ternyata di sana pun ya mereka mendapatkan kesulitan hidup. Ya. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Ya. Dan subhanallah, laqad ikhtarahu wa'tamadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwala safirin fil Islam ila Yathrib. Ya, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair ini sebagai delegasi, sebagai duat, sebagai dai menuju kota Yathrib, menuju kota Madinah untuk berdakwah di kota Madinah. Lihat bagaimana ini juga memberikan pelajaran kepada kita ma'asyiral muslimin, bahwa bisa jadi orang yang baru masuk Islam jauh lebih baik keislamannya daripada kita yang baru Islam dari lahir. Dan kita saksikan realitanya, berapa banyak para mu'allaf yang mungkin mereka baru masuk Islam, semangat belajar Islam lebih baik daripada orang yang dari lahir dimasukkan dalam keadaan Islam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa bahwasanya kita sudah dilahirkan dalam keadaan muslim, kita lebih baik daripada mereka yang baru masuk Islam. Lihat Mus'ab bin Umair, ya, sahabat yang baru masuk Islam, belajar agama Islam, kemudian diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke kota Madinah. Ya, orang yang mu'allaf, tapi ternyata dengan hidayah dari Allah, dengan kesungguhannya dia belajar agama, terus lebih baik daripada sahabat yang lain yang mereka sudah masuk Islam dari sejak lahir. Ya, Nabi SAW mengutusnya untuk berdakwah di kota Madinah. Ya, dan subhanallah, Allah berikan taufik, ya, dengan dakwahnya, dengan cara dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ya, bahkan dikatakan, ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu begitu bersemangat ketika dia berdakwah, ya, fa'arsala ma'an nafar ladina aslamu syaban salihan zakiyyan syuja'an. Ya, maka Nabi SAW mengutus, ya, para sahabat yang lain, dan di dalamnya ada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu liyu'allimahumul Qur'an, untuk mengajar mereka bacaan Al-Qur'an. Lihat, di sini mengajarkan kepada kita, seorang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam sudah harus mengajarkan Al-Qur'an. Pertanyaannya, kita yang sudah lahir, sudahkah kita bagus bacaan Al-Qur'an kita? Sudahkah kita pantas untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita? Ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu seorang mu'allaf, orang yang baru Islam, baik Islamnya dia mengajarkan Al-Qur'an kepada orang-orang di kota Madinah.
Ini juga menjadi tamparan keras bagi kita. Kita yang sudah Islam berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Sudah baik agak bacaan Al-Quran kita? Kalau belum baik, ini jadi teguran bagi kita ma'asyiral muslimin. Ya, jangan sampai orang yang baru masuk Islam lebih baik bacaan Qurannya daripada kita. Ya, ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Lihat Mus'ab bin Umair, seorang mu'allaf, seorang yang baru masuk Islam, diperintahkan oleh Nabi untuk mengajarkan agama Islam dan membacakan Al-Quran. Ya, wa yu'allimahum mabadi' al-Islam. Dan diperintahkan untuk mengajarkan pokok-pokok agama Islam, dasar-dasar agama Islam, tauhid kepada penduduk Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kepada beliau untuk ya begitu banyak orang-orang yang masuk Islam melalui dakwahnya Mus'ab bin Umair. Wa kana yantaqilu fi Yathrib bin darin ila dar. Bahkan Mus'ab bin Umair dari satu rumah ke rumah yang lain mengajak orang-orang yang non-Islam masuk ke dalam Islam. Lihat bagaimana semangat seorang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, semangat. Kenapa dia baru begitu semangat? Karena dia tahu betapa bahagianya di dalam keadaan Islam. Dia ingin orang lain pun merasakan apa yang dia rasakan daripada nikmat Islam. Ya, wa min nadwatin ila nadwa. Ya, dari satu perkumpulan ke kumpulan yang lain. Dia datangi. Ya, mereka ajarkan Al-Quran. Dan subhanallah, wa qad aslama ala yadayhi fi yawmin wahid. Ya, dan begitu banyak orang-orang yang masuk Islam melalui tangan beliau. Di antara orang yang masuk Islam melalui dakwahnya Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad ibn Mu'ad dan Usaid ibn Khudayr. Ya, di mana dua orang ini adalah min kibari zu'ama Yathrib. Ya, pembesar tokoh di kota Yathrib, kota Madinah. Wa aslama bi islamiha khalqun katsir. Dan begitu banyak orang yang masuk Islam melalui dakwahnya Mus'ab bin Umair. Dan kita tahu Sa'ad ibn Mu'ad adalah seorang sahabat yang mulia yang ketika dia meninggal ihtazza arsyur rahman, bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala dengan kematian siapa? Sa'ad ibn Mu'ad. Dan Sa'ad ibn Mu'ad masuk Islam melalui tangan siapa? Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala. Berapa pahala yang didapatkan oleh Mus'ab ibn Umair ya dengan Islamnya Sa'ad ibn Mu'ad. Maka ma'asyiral muslimin, ini juga menjadi teguran bagi kita. Sudahkah kita berdakwah kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita? Lihat Mus'ab ibn Umair, seorang yang mu'allaf, dia berdakwah sampai begitu banyak orang-orang masuk Islam melalui tangan dan dakwahnya. Bukankah Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya, demi Allah wahai Ali, kata Nabi SAW, kalaulah ada seseorang mendapatkan hidayah kalau melalui wasilahmu, artinya engkau berdakwah, kemudian ada orang masuk Islam, engkau berdakwah, ada orang semakin mengenal sunnah, engkau berdakwah, ada orang-orang meninggalkan keburukan, melalui wasilah kita, itu semua lebih baik daripada onta merah. Ya, dan ini investasi pahala ma'asyiral muslimin. Dakwah itu investasi pahala yang sangat luar biasa. Kalau ada satu orang berubah dikarenakan dakwah kita, ada satu orang mendapatkan hidayah dikarenakan wasilah kita, berapa pahala yang akan kita dapatkan? Maka zaman saat ini ma'asyiral muslimin, wasilah untuk dakwah itu sangat mudah di media sosial. Kita sebarkan flyer-flyer, ya, nasihat, flyer-flyer kajian misalkan. Ada orang yang baca, oh ya, ada kajian di Akhlul Khair. Melalui wasilah kita yang menyebarkan, kemudian dia datang, dia mendapatkan faedah dari apa yang disampaikan oleh ustadznya, berapa pahala yang bisa kita dapatkan? Sederhana. Kemudian dia mungkin berubah dalam hidupnya dikarenakan dalam kajian dia, ya, semangat, dia mendengarkan, kemudian dia ingin berubah. Dan itu wasilah karena dia mendapatkan info dari kita, berapa pahala yang akan kita dapatkan. Artinya wasilah-wasilah dakwah ini begitu banyak ma'asyiral muslimin. Ya, apalagi kalau sampai orang bisa masuk Islam dengan tangan kita. Ada orang yang berubah dengan wasilah kita, subhanallah. Ya, dakwah ini adalah investasi pahala bagi kita ma'asyiral muslimin. Antum jangan kira menjadi DKM masjid satu kegiatan yang mungkin tidak manfaat. Antum bayangkan, antum sibukkan diri antum dengan mengadakan kajian, antum sibukkan diri antum mendatangkan para asatidzah untuk mengajar. Ini pahala. Semakin orang banyak yang datang, semakin orang banyak berubah, semakin orang banyak bermanfaat, kita yang dapat manfaat yang paling besar. Maka saya selalu katakan kepada para DKM masjid, ini adalah suatu kegiatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum berusaha mencari asatidzah, antum berusaha mengadakan kajian. Kemudian orang dapat manfaatnya, ini pahala bagi kita. Investasi pahala yang akan terus mengalir. Kalau kita mungkin masih belum bisa mengajak orang ke masuk Islam, minimal kita mengajak orang kepada kebaikan. Ini jadi ladang pahala bagi kita. Bayangkan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala dengan
wasilahnya dia berdakwah, begitu banyak orang-orang masuk Islam, bahkan sekelas Sa'ad bin Mu'adz, ya, seorang zu'ama, seorang tokoh, ya, di kota Yathrib masuk Islam dengan tangannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ya, ketika beliau sudah ditugaskan di kota Makkah, kembali lagi ke kota sudah ditugaskan di kota Madinah, maka kembalilah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu ke kota Makkah, ya, dan dia mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kabar gembira. Artinya apa? Dia kabarkan kepada Nabi, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah sudah mulai banyak orang-orang di Yathrib, di kota Madinah yang sudah mulai masuk Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berbahagia dengan kesuksesan daripada dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ya, namun pernah suatu hari dikisahkan, ya, oleh para ulama bahwasanya ketika Mus'ab bin Umair ini datang, dan saat itu Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, datanglah Mus'ab bin Umair dengan menggunakan pakaian yang lusuh, ya, seorang yang dulu di kota Makkah memakai pakaian yang paling indah, paling mahal di kota Makkah, kemudian datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan pakaian yang lusuh. Disebutkan dia hanya menggunakan burdah yang kasar, yang penuh dengan tambalan. Ya, kemudian para sahabat pun melihat, ya, dengan keadaan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, memuji, ya, tentang apa yang ada pada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi membacakan satu ayat, ya, di dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, seseorang yang berani untuk menggadaikan, ya, kenikmatan dunia demi kenikmatan yang abadi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, tibalah satu masa di mana kaum muslimin saat itu, ya, harus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melawan orang-orang kufar Quraisy, ya. Di mana saat itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, ya, ikut dalam perang Uhud, ya, di mana ikhtarallahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Mus'aban liyahmila liwa'al muslimin, di mana Nabi SAW memerintahkan Mus'ab bin Umair menjadi salah satu orang yang membawa panji perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian terjadilah peperangan, ya, wa kana an-nasru bidayatan lil muslimin. Kita tahu pada perang Uhud saat itu kaum muslimin dalam keadaan menang awalnya, ya, dalam keadaan menang, ya, di mana Nabi SAW menempatkan para pasukan pemanah, ya, untuk melawan orang-orang kufar, dan Nabi sudah mewanti-wanti agar mereka tidak turun kecuali setelah peperangan telah usai, dan itu di bawah komando Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ya, para pasukan pemanah ini menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka sudah tergiur dengan ghanimah, dengan harta rampasan perang. Ini juga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ketika seseorang menyelisihi perintah Nabi, pasti yang akan terjadi adalah kekacauan. Ya, ketika seorang itu menyelisihi perintah Nabi, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ya, ketika seorang muslim lebih tergiur dengan dunia, maka yang terjadi adalah kerusakan. Lihat bagaimana para pasukan pemanah tergiur dengan, ya, harta rampasan perang, kemudian mereka turun. Kemudian saat itulah, ya, orang-orang kufar Quraisy melihat bagaimana kaum muslimin disibukkan dengan ghanimah, kemudian mereka kembali untuk mengepung kaum muslimin, ya, dan mereka mencari di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itulah, ya, mereka menyangka bahwasanya Mus'ab bin Umair ini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka saat itulah ditebaslah tangan, ya, kirinya, maka jatuhlah liwaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panjinya Nabi SAW, kemudian diambil lagi dengan tangan kanannya, kemudian ditebas kembali tangannya, dan yang diucapkan oleh Mus'ab bin Umair adalah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Ya, ditebas lagi tangan kanannya, jatuhlah panji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ucapkan lagi wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kemudian satu anak panah, ya, menembus dadanya, kemudian syahidlah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu dalam keadaan, ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia memenuhi janjinya bahwasanya dia harus mati dalam keadaan syahid.
Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Tidak selesai sampai di sana. Setelah selesai peperangan, Nabi sangat sedih saat itu. Karena saat itu begitu banyak para sahabat yang syahid, ya, begitu banyak para sahabat yang gugur di medan perang. Kemudian Nabi yatafaqqadu ahwalahum. Nabi mencari keadaan mereka. Siapa para sahabat yang meninggal dalam keadaan syahid? Kemudian didapatkanlah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu sudah meninggal dalam keadaan tangannya terputus keduanya. Ya, dalam keadaan yang sangat lusuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sangat sedih melihat kondisi Mus'ab bin Umair teringat bagaimana kondisi dia dulu sebelum masuk Islam. Ya, seorang yang tidak ada di kota Makkah yang lebih rapi pakaiannya, lebih kaya daripada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Yang lebih menyedihkan lagi ma'asyiral muslimin, ketika Mus'ab bin Umair ingin kafani, tidak ada satu helai kain pun yang menutupi badannya secara sempurna. Kalau ditutupi wajahnya, maka terbukalah bagian kakinya. Kalau ditutup bagian kakinya, terbukalah bagian wajahnya. Lihat, seseorang yang dulu memakai pakaian yang sangat indah, pakaian yang dia tidak dimiliki oleh siapapun, namun di akhir hayatnya Allah berikan, ya, secara dunia mungkin dia hina, tetapi dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Nabi SAW merintahkan pada sahabatnya, tutup bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya tutup dengan rumputan. Bayangkan ma'asyiral muslimin, seorang sahabat yang dulunya sahabat yang mendapat kenikmatan dunia yang sangat luar biasa, namun ternyata ya dia rela menggadaikan kenikmatan dunia demi kenikmatan akhirat. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Ya, ini tentu begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Bahwa beliau adalah ya seorang yang rela menjual kenikmatan dunia demi kenikmatan akhirat. Ya, maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Ya, rahala Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala. Mus'ab ibn Umair sudah pergi, sudah meninggal dalam keadaan syahid. Namun beliau memberikan satu pelajaran yang begitu besar kepada kita, bahwasannya ketika seorang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, betul janjinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat kepada orang tersebut. Rohala Mus'ab liyaqula laka, Mus'ab telah pergi, namun memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya kenikmatan, kebahagiaan hidup tidaklah terletak kepada harta. Kalaulah kenikmatan itu terletak pada harta, maka Mus'ab tidak akan memilih agama Islam. Dia akan memilih kebahagiaan dengan hartanya. Namun ternyata kenikmatan dunia bukanlah kenikmatan yang hakiki. Ya, Mus'ab telah pergi. Yadhunnu anna sa'adata fil mal aw al jah faqad akhta. Betapa banyak orang yang salah dalam berprinsip bahwasanya kenikmatan dunia itu ada pada harta dan kedudukan. Ternyata itu salah, dibuktikan dengan kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sebagian orang menyangka bahwasanya kebahagiaan itu ada pada nasab, ada pada keturunan. Oh, saya keturunan fulan, saya keturunan anak pejabat, saya ini dan itu. Ternyata apa yang dikisahkan oleh Mus'ab membantah itu semua. Kalaulah kebahagiaan ada pada strata sosial kita, maka Mus'ab orang yang paling bahagia. Namun ternyata Mus'ab memilih agama Islam. Man kana yadullu anna sa'adata fil mansib. Ada orang yang menganggap bahwasanya kebahagiaan itu ada pada kedudukan. Namun dibantahkan oleh Mus'ab bin Umair, kalaulah Mus'ab bin Umair, kalaulah kebahagiaan itu didapatkan pada kedudukan dan jabatan, Mus'ab bin Umair lebih bahagia. Tapi dia memilih jalan Islam, yang mungkin secara pandangan manusia hina, tapi justru dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Masih banyak sekali sebetulnya faedah yang bisa kita dapatkan dari kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Namun yang terpenting dari kita bahwasannya terkadang kenikmatan itu kita dapatkan dalam ibadah kita. Terhadap kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup itu ketika hidayah sudah ada pada diri kita, kita jaga hidayah tersebut, kita rawat hidayah tersebut, niscaya kita akan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita masih belum mendapatkan kenikmatan dalam ibadah kita, yang kita pertanyakan adalah berarti ada maksiat yang masih kering kita lakukan sehingga kita terhalang dari nikmatnya dan manisnya iman. Wallahu taala alam. Bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid Al Khair, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah yang
Mungkin sudah pernah antum dengar, mungkin sudah sering dengar, tapi ini memberikan pengingat saja bagi kita bahwasannya ya kemuliaan seseorang itu ada pada keimanannya. Kemuliaan seseorang itu ada pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan terletak pada kekayaan, harta dan kedudukan yang mereka miliki. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya sendiri yang menyampaikan dan kita semua. Kalau mungkin ada pertanyaan, silakan saya berikan kesempatan beberapa menit ya sebelum kita tutup. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan? Cukup insyaallah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan terpenting adalah kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.